Anda mau kita khotbah supaya mereka ini semakin bikin dosa? Ya gampang. Saya ini memang suka marah-marah, tapi marah bukan sembarang. Tapi di sisi lain, saya ini juga punya bakat melucu. Saya punya bakat untuk bisa komedi. Tinggal main komedi aja, bikin lucu-lucu aja. Kan pulang bawa amplop tebal, pulang bawa duit. Hanya dengan apa? Bikin lucu-lucu. Tapi saya bersyukur, ada banyak anak-anak Bapa di sorga yang ternyata tidak cari yang begitu-begitu. Mereka malah minta, Tuhan, tegur aku Tuhan. Membaca firman Allah di dalam 1 Petrus 2 ayat 7 dan ayat 8 dikatakan, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan, dan seterusnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dua ayat ini bicara tentang Yesus Kristus sebagai batu penjuru, tapi di sisi lain dia juga adalah batu sentuhan dan batu sandungan. Nah, pagi ini saudara-saudara, sorotan utama yang akan saya lihat dan saya seberangkan kepada semua jemaat adalah respon yang berbeda, tanggapan yang berbeda dari manusia ciptaan Allah kepada Yesus Tuhan yang adalah anak Allah yang maha tinggi. Sekali lagi, respon yang berbeda, bahkan respon yang bertentangan antara saudara-saudara anak-anak Tuhan dan yang bukan anak-anak Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan, dia adalah batu penjuru, dia adalah fondasi, dia adalah penentu dari satu bangunan yang bernama tubuh Kristus. Kita dibangun kepada arah dia, saudara-saudara. Tetapi bagi yang tidak percaya Tuhan, dia bukan batu penjuru, tapi dia batu sandungan. Kenapa mereka tersandung? Ayat 8 mengatakan mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Ya, firman Allah diberikan untuk ditaati ya, kekasih-kekasih Tuhan. Dan saya ingatkan lagi bahwa orang yang taat kepada firman itu pasti roh Tuhan bekerja dalam dirinya. Dia yang telah menerima Yesus Tuhan sebagai batu penjuru, fondasi keselamatannya. Dan orang seperti ini, kalau dia bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya nyanyian, bukan hanya puji-pujian, bukan hanya doa, itu semua pasti luar biasa dan harus dilakukan terus-menerus. Tapi lebih daripada itu, dimanapun dia berada, dia menunjukkan ketaatannya kepada dunia yang membuktikan bahwa dia benar-benar adalah milik Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebenarnya kalau bicara tentang respon yang berbeda, tanggapan yang berbeda terhadap Yesus, ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Tapi ini merupakan penggenapan nubuat, saudara-saudara. Nubuat yang mana? Kita ingat dalam Kejadian 3, manusia yaitu Adam dan Hawa, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan saat mereka jatuh ke dalam dosa itu, saudara-saudara, Allah memberikan Injil pertama. Ya, jadi Injil pertama itu sudah ada di kitab Kejadian, Bapak Ibu jemaat. Ya, bahasa Yunaninya Proto-Evangelium atau Injil pertama. Itu pertama-tama berita tentang Yesus Kristus. Yaitu di mana? Kejadian 3 ayat 15. Ya. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Inilah Injil pertama itu
Di sana dikatakan Tuhan berfirman kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, aku akan mengadakan permusuhan. Garis bawahi, permusuhan itu sama dengan pertentangan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini ada keturunan perempuan dan juga ada keturunan setan yang diwakilkan oleh ular waktu itu, yang telah diperalat setan menggoda dan menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Ya, untuk keturunan perempuan, ayat ini berkata, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular dan engkau, keturunan ular, akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, siapakah keturunan perempuan itu? Di kalangan orang Yahudi ya, Bapak Ibu jemaat, kalau ada silsilah, itu silsilahnya dihitung dari silsilah laki-laki, saudara-saudara. Jarang silsilah itu, di dalam silsilah itu memasukkan nama seorang perempuan. Itu jarang sekali. Kenapa? Karena budaya orang Yahudi yang paternalistik itu, di mana mereka menjunjung tinggi laki-laki dan menganggap perempuan itu manusia kelas 2. Ya, makanya di dalam silsilah itu dia akan bilang begini, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yusuf memperanakan Efraim dan seterusnya. Daud memperanakan Salomo, Salomo memperanakan Rehabeam dan seterusnya. Yang hamil, yang ngidam, yang pusing-pusing, muntah-muntah, istri mereka. Tapi waktu anak keluar, jangan harap bilang Ningsi memperanakan Joni, itu tidak ada. Ya, Ningsi punya suami lah yang akan disebut dalam silsilah. Kalau di NTT atau Indonesia mungkin kita bilang, oh Ibu Ningsi telah melahirkan. Itu kalau di NTT atau di Indonesia. Tapi kalau di kalangan orang Yahudi bukan. Abraham memperanakan Ishak. Abraham tidak pernah hamil, tapi dia memperanakan Ishak, begitulah. Nah, itulah orang Yahudi. Makanya saya sudah ingatkan ulang-ulang bahwa sebenarnya banyak perempuan-perempuan hebat di Alkitab, tapi nama mereka tidak disebutkan. Istri Nuh, tidak ada yang tahu. Ya, 3 menantu Nuh, tidak ada yang tahu namanya siapa. Padahal mereka tuh yang penentu suami-suaminya sukses. Tuhan kasih kerja bahtera itu. Tidak mungkin Nuh kerja sendiri. Pasti ada penyemangat, ada yang bikin minum, siap makan. Buat Nuh dan Sem, Ham dan Yafet. Tapi Anda lihat, sampai ini hari tidak ada yang tahu siapakah nama istri Nuh. Ada yang angkat tangan, saya tahu Pak, siapa? Nyonya Nuh. Bukan itu maksudnya. Dia punya nama. Masa siapa istri pendeta Melatok? Nyonya Melatok. Dia ada nama, Ivon. Nah gitu, contohnya begitu. Tapi ini sampai hari tidak ada yang tahu. Abraham itu papanya Tera, tapi mamanya kita tidak tahu sampai hari. Namanya siapa? Ada lagi pertanyaan kan, saya pernah dapat pertanyaan di radio ini. Pak Pendeta, Kain itu nikah dengan siapa? Kain itu pasti nikah dengan salah satu saudara perempuannya. Pasti. Karena zaman itu belum ada hukum Taurat yang mengatur bahwa tidak boleh terjadi pernikahan saudara. Itu belum ada. Itu terjadi di zaman Musa. Sebelum itu tidak ada aturan itu. Dan lagian dalam ilmu antropologi Kristen jelas manusia itu hanya berasal dari satu. Maka tidak bisa tidak. Kain pasti menikah dengan salah satu saudara perempuannya. Mengingat Adam memang punya anak perempuan. Itu ada di Kejadian 5. Ayatnya yang keempat. Tapi kita tidak tahu nama mereka siapa. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dipastikan salah satu, karena tidak ada perempuan lain waktu itu. Tidak ada bangsa lain. Tidak ada manusia lain. Penciptaan manusia pertama Adam dan Hawa. Adam itu punya banyak anak. Yang kita kenal itu cuma 3. Kain, Habel, Set. Tapi terlalu banyak anak, entah berapa. Pasti lebih dari 1, 2, 3. Lebih.
dan banyak anak perempuan. Ya. Tapi kita tidak tahu siapa dan seterusnya. Nah, menarik bahwa Kejadian 3 ayat 15 bilang justru yang disoroti adalah keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Siapakah keturunan perempuan itu? Cek saja di Alkitab. Siapakah orang yang dilahirkan di dunia ini tanpa sentuhan laki-laki? Hanya dari unsur perempuan. Siapa? Cuma satu pribadi. Yesus Kristus. Hanya Yesus saja yang dilahirkan tanpa sentuhan laki-laki. Tuhan pakai Ibu Maria. Ya, Ibu Maria adalah perempuan teladan. Ya, perempuan yang luar biasa. Saya tetap mengagumi Ibu Maria sebagai teladan yang sangat luar biasa bagi kami. Ya, saya lihat di YouTube ada beberapa channel yang menyerang saya karena katanya, oh Pak Mel tidak percaya perantaraan Ibu Maria. Oh iya, saya tidak percaya. Kalau ada saudara-saudara yang percaya, itu urusan Anda. Urusan saya ikut Alkitab. Ibu Maria itu perempuan teladan. Apa yang beliau contohkan seperti kekudusannya, komitmennya menjadi hamba Tuhan, itu yang kita teladani. Tapi bagi saya, bagi orang Kristen Protestan, bahwa Ibu Maria tidak pernah jadi pengantara. Dia adalah teladan yang baik. Seperti tokoh-tokoh Alkitab lain yang mendapatkan karunia, mendapatkan kemurahan Allah untuk mampu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara lihat di sana bahwa hanya melalui unsur Ibu Maria lah Yesus dilahirkan. Maka Kejadian 3 ayat 15 itu, 15 tidak bisa tidak merujuk kepada Yesus. Makanya saudara-saudara, semua orang yang merupakan keturunan Yesus itu siapa? Itulah orang-orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, ya, siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Sedangkan mereka yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siapakah bapa mereka? Setan. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat. Yohanes pasal 8 ya. Ini orang-orang Yahudi mengaku mereka ini anak Abraham lah. Mereka begini begitu. Ya, lalu mereka mau membunuh Yesus. Mereka tidak percaya kepada firman yang Yesus sampaikan. Tapi mengaku-mengaku anak Allah. Anak Allah dari mana? Kamu tidak taat Yesus, tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu berteriak Allah sampai gargantangmu putus. Ya, urat-urat lehermu putus. Pita suaramu putus. Tapi kalau engkau tidak terima Yesus, engkau tidak pernah jadi anak Allah. Engkau anak setan. Silakan engkau mengaku anak Allah. Tapi itu pengakuan kosong. Itu klaim-klaim kosong. Mari kita bandingkan. Yohanes pasal 8 mulai ayat 37. Tuhan Yesus bilang begini. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, ini sama dengan surat Petrus yang kita baca. Di 1 Petrus 2 ayat 8 itu. Kenapa mereka melihatnya sebagai batu sandungan? Karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Ya. Nah, orang kayak begini. Jangan ngaku-ngaku dong anak Allah. Jangan ngaku-ngaku punya agama, punya Allah. Padahal engkau tidak terima Yesus. Engkau tidak taat firman Tuhan Yesus. Engkau bukan anak Allah. Engkau anak setan. Mari kita lihat. 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jadi Yesus bilang ada dua Bapa. Kalau aku mendengar Bapa di sorga, kalau kalian yang mau membunuh aku, yang menolak firman-Mu, kamu punya Bapa sendiri. Bapamu siapa? Nah, ini dia rame nih. Mantap. 39. Jawab mereka kepadanya. Waduh, percaya diri banget ini orang-orang. Jadi ada orang jenis ini ya. Tidak dipilih, pembangkang luar biasa, dipakai setan, tapi tetap ngaku-ngaku anak Bapa di sorga. Anak Bapa Abraham. Wah, ini kacau nih. Ya, dikatakan
Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, dengar, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tidak mungkin Abraham mau melawan Tuhan Yesus. Tidak bisa. Abraham itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Ya, ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Nah, ini Yesus mulai antar. Mau kasih tahu, kau punya bapa itu siapa sebenarnya? Bukan Abraham, bukan juga Allah. Lalu mereka bilang begini. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Cie, ngaku-ngaku, Bapa kami Allah. 42, kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Makanya aneh bin ajaib. Ada orang-orang ngaku bilang, oh Allah hebat, Allah begini begitu, dia Allah kami. Tapi engkau tolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau tolak dia sebagai anak Allah yang maha tinggi. Bapamu bukan Allah Bapa, bapamu setan. Dengar ini. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Yang namanya anak setan. Pengkhotbah sebagus apapun. Pengkhotbah mau dipenuhi Roh Kudus semacam apapun. Pengkhotbah itu berkhotbah dengan dasar-dasar firman yang jelas. Penafsiran yang jelas. Tapi kalau yang dengar khotbah itu ternyata anak setan. Wah, dia tidak akan bertobat. Dia tidak akan bertobat. Mungkin dia bisa angguk-angguk, dia bisa amen, ya. Dia bisa teriak, haleluya. Luar biasa. Tapi lihat aja setelah itu. Kalau tidak ada buah-buah, sebenarnya itu anak setan. Ya. Petrus dipimpin Roh Kudus, pendengar khotbah dipimpin Roh Kudus, 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat. Roh Kudus yang sama memimpin Stefanus, tapi Stefanus khotbah kepada siapa? Anak-anak setan. Mereka lempar Stefanus sampai mati. Itu contohnya, ya. Lalu lebih tegas Tuhan Yesus tegaskan, siapakah Bapa kalian sesungguhnya? Ya, Yesus bilang begini sama mereka, orang-orang sombong rohani, orang-orang omong kosong itu. Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi ini anak setan. Termaksud mereka yang mengaku menyembah Tuhan Yesus, tapi memutarbalikan firman. Tadi malam saya KKR di Oetalu. Wah, itu ribuan orang tuh saya lihat hadir tadi malam. Selepas saya KKR di Biak 2 hari, lanjut KKR di Kupang, dan saya lihat, aduh, lawatan Allah luar biasa sekali dalam KKR itu. Dan dalam KKR itu saya angkat satu persoalan. Ada channel tertentu, waduh, luar biasa sekali. Pasang muka saya di situ lengkap dengan jas adat sabu. Wow. Baru tulis pendeta Mel Atok sesat, pernyataan sesat. Apa itu sesat? Sesat itu kalau Anda mengaku orang Kristen, yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, sesat itu harus menurut pandangan Kristus. Apakah arti sesat menurut pandangan Kristus? Baca tuh Matius 22 ayat 29. Sesat itu artinya tidak mengerti firman, tidak sesuai firman, itu sesat. Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Nah, ini channel abal-abal yang pasang muka saya, ya. Saya nanti ada waktu saya hantam kau gila-gilaan nanti, ya. Saya ini terlalu sibuk. Ya, saya punya jadwal kegiatan dalam gereja, di luar gereja. Tuhan lagi percayakan banyak dan betul-betul saya lagi fokus, saya berdoa, saya konsentrasi dengan pelayanan itu. Bukan di channel tipu-tipu, channel anak setan. Ya,
yang mengatakan sesat tapi tidak bisa buktikan. Sesat yang tidak sesuai firman itu yang mana? Kalau ada pengajaran saya, ada khotbah-khotbah saya yang tidak sesuai firman, nah itu sesat. Tapi kalau ajaran saya sesuai firman, kamu anak setan justru menolak firman, jangan bilang saya yang sesat dong. Sebenarnya kau yang sesat. Kenapa kamu sesat? Kamu tidak ngerti kitab suci. Kau tidak bicara di atas fondasi firman Allah. Kamu hanya bicara asal-asal. Pakai pendapat inilah itulah. Filsuf ini itulah. Hello. Hidup kita tidak tergantung oleh pendapat filsuf-filsuf yang tidak sesuai kitab suci. Kalau filsufnya takut Tuhan, selalu menjunjung otoritas firman Allah, sola scriptura. Nah itu kita hormat. Tapi kalau kau anak setan, kau jangan ngaku-ngaku anak Bapa di sorga dong. Kau putar balikan firman. Itu ayat bilang apa? Siapa setan itu? Dia bapa segala pendusta. Siapa pendusta? Di dalam gereja, mereka yang putar-putar firman. Bicara tidak jujur. Bicara tidak apa adanya. Itulah anak setan. Jadi ya, kalau baru sudah begitu tidak kasih tunjuk muka lagi, pakai suara yang kayak rekaman di Google tuh, pendeta Melato, hahaha, apa beterama selalu mengkali Melato, hoha apa? Kau tunggu saja nanti, ini dalam beberapa waktu beta khotbah akan singgung ini terus. Saya menyatakan apa adanya, kok kau bilang saya sesat lagi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh-boleh saja menyatakan orang sesat. Boleh banget. Tapi ingat, pakai standar Yesus. Sesat itu tidak ngerti firman, alias tidak sesuai firman. Itu sesat. Jangan orang ada benar, kau bilang apa? Itu kau menolak firman itu, kau pendusta. Nah, kekasih Tuhan. Jadi pertentangan. Ada yang menerima Yesus sebagai batu penjuru, ya, batu keselamatan. Tapi ada yang menganggap dia batu sandungan. Disinilah, ini bukan sesuatu yang baru terjadi asal-asal. Sudah dinubuatkan. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku datang tidak bawa damai. Aku datang bawa pertentangan, saudara-saudara. Jangan main-main. Saya buka dulu Lukas ya. Aduh, ini luar biasa ya zaman sekarang. Lukas 12 ayat 51. Perhatikan. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu. Bukan damai. Melainkan pertentangan. Tuhan Yesus sendiri sudah tahu. Jadi untuk urusan Kristus ini tidak mungkin semua orang terima. Saya sudah tahu itu. Saya sebagai anak Tuhan Yesus, hamba Tuhan Yesus, yang dipelihara dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya belajar mati-matian dari semua hamba-hamba Tuhan lain. Belajar untuk apa? Mengenal Yesus lebih sungguh. Belajar untuk apa? Memahami ajaran Tuhan dengan benar. Karena Yesus bilang, kalau kau tidak ngerti kitab suci, kau sesat. Sekalipun kau pakai jubah keagamaan, jubah pendeta, ya, kau sekolah teologi sekalipun, kau masuk dalam seminari sekalipun, tetapi kalau kau tidak kenal Tuhan, kau sesat. Ya, oleh karena itu, ya, jangan asal-asal bunyi nih, saudara. Ini penting kebenaran ini. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Saudara tentu membaca ayat ini, saudara bilang, loh, kan Tuhan itu Raja Damai. Dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6, nubuatan ketika Yesus mau lahir, Yesaya bilang yang datang itu apa? Raja Damai. Ya. Kenapa Raja Damai itu mengatakan, aku tidak bawa damai? Yang Yesus maksudkan di sini adalah, yang pertama, pasti ada damai-damai palsu juga kan? Makanya ada damai palsu itu contoh begini. Saya sering mendengar, ini saya berbagi pengalaman juga ya. Saya itu dianggap pendeta yang tidak bawa damai. Saya diulang-ulang ya, apalagi di kalangan homo misalnya. Saya itu tidak bawa damai loh. Terlalu kasar. Gitu kan? Buat kawan-kawan yang homo, kau dengar. Sebenarnya saya tuh bawa damai.
mau mendamaikan kau dengan Kristus, mendamaikan kamu seturut firman Allah. Tapi karena kamu tetap mencintai dosa homoseksmu itu, sehingga engkau bilang apa? Pendeta Mel Atok tidak bawa damai. Kalau yang bawa damai itu yang mana? Pendeta yang khotbahnya tidak pernah singgung itu dosa. Nah, ini kan yang menurut kau dia bawa damai. Kau baca apa yang Yesus katakan tadi. Siapakah setan? Setan itu bapa segala dusta. Berarti semua yang suka dusta, dia punya bapa setan. Jadi kalau ada pendeta sudah tahu ini dosa, ini kenajisan, ya, lalu dia sengaja membela-bela dosa dengan alasan bawa damai, itu damai palsu. Damai yang sejati itu menyatakan Yesus sungguh-sungguh, menyatakan kebenaran Yesus tanpa kompromi, menyatakan kebenaran Yesus dengan pimpinan Roh Kudus, lebih jaga perasaan Allah daripada perasaan manusia. Itu baru namanya bawa damai. Begitu anak setan, kan saya sudah kasih tahu ulang-ulang. Ya, siapakah yang bawa damai? Dia yang kalau khotbah di depan pejabat-pejabat tukang bersina, pejabat-pejabat tukang korupsi, dia tidak singgung dosa itu. Itulah yang mereka anggap pendeta bawa damai. Kalau pendeta yang pegang mikrofon langsung hantam dosa persinahan, hantam korupsi, hantam dosa sembah berhala, hantam Kristen-Kristen palsu, majelis palsu, pendeta palsu, oknum pejabat Kristen yang palsu. Ya, dia mau mencalonkan diri, dia minta dukungan doa dari ini itu. Orang sudah doa, dia naik. Tidak lama saja, langsung piara perempuan, langsung makan uang haram. Anda mau kita khotbah supaya mereka ini semakin bikin dosa? Ya gampang. Saya ini memang suka marah-marah, tapi marah bukan sembarang. Tapi di sisi lain, saya ini juga punya bakat melucu. Saya punya bakat untuk bisa komedi. Tinggal main komedi aja, bikin lucu-lucu aja. Kan pulang bawa amplop tebal, pulang bawa duit. Hanya dengan apa? Bikin lucu-lucu. Tapi saya bersyukur, ada banyak anak-anak Bapa di sorga yang ternyata tidak cari yang begitu-begitu. Mereka malah minta, Tuhan, tegur aku Tuhan. Saya baru pulang khotbah dari Biak. Itu ribuan orang memenuhi lapangan di kota Biak. Dan waktu saya khotbah, silakan nonton postingan yang pertama. Nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah, postingan kedua akan muncul. Lihat sendiri saya khotbah apa. Dan lihat sendiri dampaknya apa. Ternyata sekalipun khotbah keras, khotbah menegur dosa, tidak jaga perasaan pejabat. Pejabat yang hadir dalam acara saya banyak di Biak, Papua itu. Biak Nunfar, Papua. Selesai saya berkhotbah, panitia bilang begini, Bapak, tadi Bapak khotbah itu kami tegang sekali Bapak. Pejabat semua di muka baru Bapak hantam seperti itu. Kami semua tegang, kami pikiran sekali Bapak. Saya bilang, itulah saya Bapak, saya tidak bisa, tidak bisa yang khotbah main aman begitu. Bagi saya kalau mau undang saya, ya undang harus siap-siap begitu. Saya tidak bisa main sinetron di situ. Ya, tadi malam juga sama tuh. Saya bicara apa adanya. Tetapi luar biasa ketika altar call. Nanti itu postingan berikut di media. Altar call. Aduh, orang-orang lari menyerahkan diri kepada Yesus. Padahal khotbahnya kasar sekali. Khotbahnya tidak kompromi sama sekali. Tapi kok bisa orang bertobat seperti itu? Nah, saya mau jadi hamba Tuhan asli. Pendeta Stephen Tong mengatakan, hamba Tuhan palsu suka tipu jemaat dengan khotbah-khotbahnya. Kalau hamba Tuhan betul-betul mau sungguh-sungguh hamba Tuhan, hamba Yesus, dia tidak peduli perasaan orang. Asal itu kebenaran dan dia tahu kebenaran itu bisa memerdekakan orang yang terbuka hatinya, maka dia akan sampaikan. Maka dari itu, Bapak Ibu, jemaat, semua saudara saya dimanapun Anda berada, di hari yang diberkati ini, ingatlah, Yesus datang tidak bawa damai, tidak bawa damai palsu. Yesus datang bawa damai yang benar. Ya, seringkali kan ini pribadi yang paling bertentangan Tuhan Yesus. Makanya kalau orang yang ikut Yesus sungguh-sungguh,
Kalau Anda bisa bawa damai dan orang terima damai Anda, nah itu Anda tuh sesama. Kalau saya khotbah misalnya, pendengar sekarang, ya yang ikut di live saya sekarang ini sekitar 1000-an. Nah kalau orang-orang ini, ya belum lagi yang dengar di rumah dari radio, ya yang di live streaming saya, ini 1000-an orang sedang ikut live. Nah ini orang-orang yang kalau dia dengar firman Allah ini, lalu dia merasakan damai. Nah kita sama nih. Kita bukan lebih baik dari orang lain, tapi kita mendapatkan kemurahan Allah. Kita dipilih Allah, sehingga damai yang dari Yesus itu kita nyambung. Sebab kalau bicara Yesus ini, kontroversi tidak bisa dihindari. Ini ayat-ayatnya, tidak bisa dihindari. Ya, contoh lain saja, Tuhan Yesus khotbah tentang kematian dan kebangkitannya, bahwa dia berikan nyawanya sendiri sesuka dia. Dia mau ambil kembali sesuka dia. Langsung melahirkan pertentangan. Ada yang percaya, ada yang tolak. Yang tidak percaya, sadis banget. Mereka bilang apa? Yesus gila. Mereka bilang apa? Yesus kerasukan setan. Tapi yang lain bilang, oh tidak mungkin lah. Orang kerasukan setan begitu bisa sembuhkan orang. Tidak mungkin lah. Dia pasti dari Tuhan. Ini kelihatan di Yohanes ya. Yohanes pasal 10. Mulai ayat 17. Atau 18 deh. Dikatakan begini, perhatikan jemaat, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini tentang nyawanya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan. Nah ini yang dia bilang tadi, aku datang tuh bawa pertentangan. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi. Karena ya perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata apa? 20. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Nah saya kalau baca ini, lalu orang omong-omong saya, maklumlah saya mengerti. Tuhan Yesus saja yang maha benar aja. Orang masih omong begini, apalagi kita cuma hamba-hambanya yang tidak sempurna, yang diselamatkan ini. Kita bisa mengalami hal ini. Ya 21. Tapi ada juga yang pro. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Nah jadi saudara-saudara, ada pro kontra tentang Yesus. Ya, saudara ada di posisi mana nih? Kalau kita pro kontra, Anda ada di posisi mana? Yang pro atau yang kontra? Yang pro taat firman Allah, yang kontra tidak taat firman Allah. Itu nats pembukanya bilang begitu, ya. Di 1 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Ayat 7 bilang, bagi Anda yang percaya Yesus itu mahal. Sangat mahal. Tapi buat mereka yang tidak percaya, oh dia batu sandungan. Mereka tersandung padanya, ya. Mereka anggap Yesus menjadi masalah. Makanya saudara-saudara, saya akan mau terus jadi masalah kalau saya. Saya memilih jadi pendeta yang bawa masalah. Bawa masalah apa? Bawa masalah di mana kalau di tempat itu orang menghina-hina kekudusan Tuhan, nah itu saya jadi masalah buat Anda. Saya akan obrak-abrik betul-betul. Saya akan hantam. Saya tidak peduli siapapun. Ya, karena itu sudah jadi. Saya juga sampai istri saya bilang, istri saya suka bercanda bilang, Bapak, coba Bapak periksa dokter dulu. Istri saya bilang, Bapak coba cek otak dulu. Jangan sampai otak Bapak agak terganggu. Kok ini di depan orang begitu, kok Bapak tidak takut Bapak omong begitu? Istri saya kan PNS toh. Sampai kawan-kawan kantornya pernah nasihat, titip pesan di istri saya. Kasih tahu Bapak dulu. Khotbah ingat-ingat ibu punya posisi. Maksudnya jangan sampai khotbah saya bikin istri saya tidak aman di kantor. Beta bilang, siapapun orang yang model begitu ancam-ancam kebenaran, andai kata dia pejabat, dia setan. Kasih tahu dia setan. Kau berani sekali hanya jabatan sementara. Kau ancam-ancam bilang titip pesan di Bapak supaya Bapak omong jaga-jaga dulu. Nanti ibu tidak aman. Kau pikir keamanan istri saya tergantung dari ini oknum-oknum pejabat yang tidak tahu kebenaran, dipakai setan. Lu mau kasih takut siapa setan? Kamu tidak bisa. Lu salah orang. Iblis besar kau. Mau gaya-gaya shock terapi orang.
Lu kira-kira kita punya hidup hanya tergantung PNS kah? Kau lupa kalau kami sembah Allah yang maha kaya kah? Allah pencipta langit dan bumi kah? Allah yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Saya bilang, Mama, jangan saya hantam terus. Repot amat mau berhenti. Kenapa? Siapa mau kenapa siapa? Pakai acara titip pesan lagi. Kasih tahu ibu dulu, nanti ibu kasihan, nanti ibu tidak aman. Kita aman tuh hanya dekat Allah kami aman, supaya kau tahu. Hanya dekat Allah kami tenang. Bukan dekat ini itu. Tidak, justru dekat mereka itu tidak aman. Apalagi oknum pejabat yang tidak takut Tuhan. Kau pikir dekat mereka kau aman? Kau tidak aman. Kau ada di grup setan tuh. Omong mesti jelas. Beta omong ini dari dulu loh. Ini bukan baru-baru loh. Dan ini tidak ada sentimen pribadi. Tapi saya sangat marah kalau ada orang baru punya jabatan sedikit. Kau pikir kau bisa hina-hina Tuhan seenaknya. Kau bisa hambat orang omong kebenaran. Kau bisa tutup mulut hamba Allah bicara kebenaran. Kalau mungkin pendeta-pendeta yang hanya tahu makan gaji, yang melayani hanya cari amplop atau cari uang atau tunggu gaji bulanan, mungkin mereka kau bisa ancam begitu. Jangan dengan kami, tidak boleh. Nanti kau tabrak gunung. Jangan coba-coba lu kasih pesan-pesan sponsor kayak orang gila begitu. Jangan coba-coba. Ya, kami punya Allah kaya kok. Dia Allah yang telah terbukti dalam segala hal. Jadi, inilah. Saya punya Tuhan tuh, Tuhan tidak cari aman. Kok saya cari aman? Bagaimana? Saya tahu kok. Kalau dia dibenci, ya kami dibenci juga. Yang benci kami siapa? Setan. Punya anak-anak. Ini jelas. Saudara, ini kebenaran loh ya. Memang gaya khotbah saya sudah begini ya. Tidak bisa rubah. Ya lihat, pokoknya kalau saya sudah berhenti dari radio SKFM, berarti itu pihak radio sudah tidak setuju. Tapi saya juga tidak bisa jaga perasaan pihak-pihak radio. Saya juga sudah siap. Saya siap. Aduh, jangan kasih garata-garata saya deh. Jadi kalau saya masih diizinkan, itu berarti radio masih cocok dengan saya. Kalau tidak cocok, gampanglah. Nanti saya umumkan, radio sudah tidak mau lagi. Kan sejauh ini mereka masih mau. Khusus hari Sabtu. Minggu sudah tidak mau, tapi Sabtu masih mau. Kita lanjut terus. Jangan kau bilang, Minggu tidak mau, berarti Sabtu hati-hati. Hati-hati apa? Saya omong firman Allah kok hati-hati. Kau, apalah yang setan lah perlu ajar sampai lalu cari hal. Tadi memang baca di mana? Yohanes 15. Ayat 18. Jangan kau tidak tahu baca Alkitab, tidak tahu gereja, lu sok-sok nasihat, lu cari hal. Jangan ya, kalau dan beta jangan. Jadi dengar ya. Kalau beta masih di radio, berarti radio masih nyambung. Tapi kalau saya sudah tidak lagi, pasti cek alasannya. Pasti gara-gara khotbah saya. Saya tidak bisa jaga perasaan pengurus radio hanya gara-gara bilang, dia khotbah terlalu keras. Akan lebih keras. Kau tanda saya mulu. Akan lebih keras. So di mana? Tadi ayat mana lebih dulu? Yohanes 15 ayat 18. Dia bilang begini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Itu konsekuensi jadi Kristen. Tidak ada Kristen posisi netral. Kau yang netral sama dengan kau ada di daerah musuh. Itu bagi Kristus. Tidak ada tuh netral-netral. Harus pilih dunia atau Yesus. Persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah menurut Yakobus 4 ayat 4. Karena dunia itu benci Yesus. Bagaimana anak Yesus cinta dunia, sedangkan dunia benci Yesus? Kau dua kaki itu. 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Begitu. Jadi kalau orang yang benci saya, coba cek dia punya hidup. Tidak mungkin dia orang cinta Tuhan. Ya, minimal dia orang cari aman tuh. Kalau dia pendeta cari aman. Atau pendeta iri hati. Ada pendeta yang bilang, oh pendeta tidak boleh main YouTube.
Para pendeta yang omong ini sudah coba main YouTube tapi tidak terkenal. Akhirnya seranglah pendeta yang main YouTube dan terkenal. Nah ini kan tidak fair. Kecuali Anda tidak pernah coba. Anda sudah coba tapi nggak viral-viral kan gitu. Lalu mulai deh bilang, oh YouTube itu nyanyi-nyanyi. Jangan begitu dong. Jangan. Ya. Semua orang ada masanya. Semua masa ada orangnya. Begitu ya. Jadi nikmatin aja, saling mendoakan ya. Begitu. Ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Makanya saya bilang tadi, kalau saya khotbah lalu ada jemaat yang suka, itu karena sebenarnya Anda bukan suka saya. Anda suka atau Anda cinta Tuhan Yesus. Makanya Anda filter mana firman Tuhan Yesus. Ya. Tidak peduli gaya khotbah pendeta. Kalau saya nih tidak bisa lagi rubah gaya khotbah saya. Bikin kayak pelan-pelan, kayak kemana ya, kayak ikut-ikut orang. Salam saudara-saudara. Kita melihat, oh itu tidak. Itu bukan gaya saya. Saya hargai orang yang gaya begitu. Tapi kalau saya ikut gaya begitu, aduh, kasihan. Di tengah khotbah beta bisa tidur sendiri. Jadi saya tidak mungkin bergaya begitu. Ini saya sudah dari dulu begini. Ya. Jadi siapapun yang dengar firman Tuhan hari ini, bagimu siapakah Yesus? Dia batu pencuru? Atau dia batu sandungan? Tapi kalau dia adalah batu pencuru, maka taatlah firman Allah. Konsekuensinya Anda dibenci, tapi jangan takut. Tuhan di pihak kita. Kiranya khotbah ini memberkati Anda. Dan jangan kemana-mana. Tanya jawab akan segera kembali. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta untuk hari